Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Eni Istiqomah dalam mata pelajaran Sosiologi setiap Jumat 7.30 sampai 8.30. Sosiologi 1 Sosiologi. Minggu lalu, kita sudah belajar mengenai teori perubahan sosial. Hari ini, kita akan lanjut pembahasan, yaitu mengenai pengelola dan proses terjadinya perubahan sosial. Nah, kita bahas mengenai pengelola perubahan sosial terlebih dahulu ya. Oke, apa sih pengelola perubahan sosial itu? Ada yang tahu? Jadi, pengelola perubahan sosial itu merupakan orang yang mempelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial. Sederhananya, kalian bisa menganggap bahwa pengelola perubahan sosial itu adalah agen perubahan sosial atau agen of change. Terus apa sih perannya? Kok sampai penting gitu ya kita mempelajari pengelola perubahan sosial? Peran dari agen of change atau pengelola perubahan sosial itu yang pertama adalah katalisator yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. Apa sih katalisator? Katalisator itu adalah orang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya apa, Bu? Misalnya gini, ada istilah mahasiswa adalah sebagai penyambung lidah rakyat. Nah, makanya ketika mencuat demonstrasi Omnibus Law pada tahun lalu, banyak dosen-dosen yang justru menyuruh mahasiswanya terjun langsung menjadi garda terdepan membela rakyat. Ketika pemerintah membuat kebijakan yang dirasa banyak merugikan rakyat itu sendiri. Nah, di sini yang menjadi agen of change-nya adalah dosen karena mampu menggerakkan mahasiswa untuk berpartisipasi agar kebijakan Omnibus Law dapat berubah. Gitu ya, bisa dimengerti ya? Lalu yang kedua, peran dari agen of change adalah sebagai pemberi solusi dalam pemecahan sebuah masalah. Misalnya gini, apabila terjadi bencana alam di suatu daerah gitu ya, ternyata pemerintah menjadi pelopor pertama yang memberikan solusi dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya, agar masyarakat yang terkena dampak bencana alam dapat kembali menjalani rutinitas seperti biasanya dan mungkin lebih sejahtera dari sebelum terjadi bencana alam. Jadi, agen of change di sini adalah pemerintah yang menggerakkan bawahannya gitu ya, atau mungkin anggota-anggotanya untuk membantu terjun langsung ke masyarakat, membantu memperbaiki sistem ekonomi, sosial, pembangunan, dan lain sebagainya agar masyarakatnya jauh lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, peran dari agen of change adalah pihak yang membantu proses perubahan sosial. Kita bisa lihat dalam bidang pendidikan, contohnya adalah guru. Kenapa kok guru? Iya, karena guru adalah agen of change yang bergelut dalam bidang pendidikan, yang mendidik, mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa-siswinya di sekolah. Guru sebagai agen of change memiliki peranan yang penting. Misalnya, siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham, dan yang tadinya tidak terampil menjadi terampil demi masa depan yang lebih baik. Masa depan siapa? Yaitu masa depan siswa-siswi yang dididiknya. Sedangkan yang terakhir, peran dari agen of change adalah penghubung antara pihak yang membantu perubahan sosial dan yang menerima perubahan sosial. Misalnya gini, ketika terjadi suatu bencana alam, kadang suka muncul ya pamflet-pamflet gitu yang berbackground dari komunitas A, dari komunitas B, ada komunitas C yang intinya gitu ya. Komunitas tersebut adalah komunitas yang peduli lingkungan dan bencana alam. Nah, ketika bencana alam terjadi, biasanya kan hanya terjadi di wilayah tertentu saja gitu. Nah, untuk orang-orang yang tidak terkena bencana tersebut,
karena rasa empatinya akhirnya memberikan bantuan berupa uang, makanan, atau peralatan ibadah dan lain sebagainya, tapi tidak langsung terjun ke masyarakat yang terkena bencana tersebut, tapi dititipkan terlebih dahulu kepada komunitas tadi gitu, karena dirasa komunitas tersebut dapat menjadi jembatan mereka untuk menyalurkan apa yang mereka berikan kepada korban bencana alam. Itu. Jadi agent of change-nya adalah komunitas tersebut. Dan menggerakkan siapa? Menggerakkan tadi bantuan-bantuan yang telah diterimanya dari pihak-pihak yang memberikan bantuan untuk korban bencana alam. Gitu ya. Bisa dimengerti ya sampai di sini? Oke, next kita pembahasan mengenai proses terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, itu ada yang namanya akulturasi. Udah nggak asing ya, kalau misal berbicara mengenai akulturasi berarti nanti akan ada yang namanya asimilasi. Karena dua hal itu sangat berkaitan dan kadang orang susah membedakan mana akulturasi, mana asimilasi. Jadi akulturasi dan asimilasi itu adalah salah satu proses terjadi perubahan sosial. Misalnya dilihat dari perkawinan. Kan kalau akulturasi itu sebenarnya adalah percampuran dua kebudayaan yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya. Misalnya dalam perkawinan atau pernikahan gitu. Ayah kalian Jawa gitu, ayah kalian berasal dari suku Jawa dan ibu kalian berasal dari suku Sunda. Ketika menikah, mereka memutuskan untuk dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, baik itu dalam nilai kehidupan, terus kebiasaan atau mungkin tradisi adat gitu ya, mereka menggabungkan gitu. Jadi enggak Jawa semua enggak, Sunda semua enggak gitu. Jadi memadukan gitu kebiasaan Jawa dengan Sunda. Misal kebiasaan orang Jawa, orang Jawa tuh orangnya gesit gitu, orang Jawa tuh orangnya bekerja keras gitu. Nah, nanti diambil nilai-nilai yang sesuai nih untuk kehidupan sehari-hari. Terus kalau orang Sunda tuh orang Sunda ramah gitu. Diambillah nilai-nilai kehidupan itu. Jadi benar-benar tidak menghilangkan kebudayaan asli dari ayah kalian yang Jawa ataupun ibu kalian yang orang Sunda. Itu akulturasi. Kalau misal dibuat rumus tuh kayak segitiga plus kotak sama dengan segitiga plus kotak gitu. Beda dengan asimilasi. Kalau asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan yang dimana kebudayaan tersebut ternyata menghasilkan kebudayaan baru yang tidak sama persis dengan kebudayaan sebelumnya. Jadi kalau misal dirumuskan tuh segitiga plus kotak sama dengan lingkaran gitu. Kan gak ada unsur segitiga sama kotaknya kan gitu. Jadi benar-benar memunculkan kebudayaan baru. Gitu ya, jadi sekarang kalian bisa bedakan apa itu asimilasi dan apa itu akulturasi. Next, proses yang ketiga itu ada yang disebut dengan difusi. Apa itu difusi? Jadi perubahan sosial itu bisa terjadi karena adanya penyebaran unsur-unsur baru. Nah, unsur-unsur baru ini, maksudnya penyebaran unsur baru ini namanya difusi. Apa yang menyebar gitu? Bisa berupa gagasan, terus bisa keyakinan, lalu ada kebudayaan dan ideologi atau pemikiran-pemikiran gitu. Misalnya dulu di Indonesia agama tuh ada Hindu, Buddha, terus menyebar lah gitu, datang kan gitu agama baru atau kepercayaan baru, akhirnya menyebarlah kemana-mana gitu. Jadi Islam di mana-mana, terus agama Kristen juga nggak cuma ada di Pulau Jawa, ada juga di pulau-pulau yang lainnya. Terus informasi berkaitan tentang kemerdekaan gitu ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 itu nggak cuma orang Jawa aja yang tahu gitu, tapi juga menyebar ke seluruh pulau yang ada di Indonesia gitu. Jadi menyebarkan informasi itu juga masuk ke difusi. Dan yang terakhir, contoh dari proses perubahan sosial itu ada yang namanya simbiotik. Apa itu simbiotik? Simbiotik itu adalah unsur-unsur kebudayaan yang masuk dan diterima, lalu unsur tersebut bisa hidup berdampingan dengan masyarakat atau hidup berdampingan dengan kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan yang sudah ada di masyarakat itu sebelumnya. Misalnya gini,
bahasa asing gitu, munculnya bahasa asing. Kalau misal di lingkungan sekarang kalian bisa lihat ini ya, banyaknya anak-anak muda gitu yang suka pakai bahasa Korea gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, karena mungkin apa yang mereka saksikan atau mungkin idola mereka dari Korea, jadi bahasa-bahasanya pun mereka mulai apa ya, mengimitasi gitu, mulai meniru gaya pakaian, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh masuk kan unsur-unsur baru, dan ternyata selama itu masih batas wajar ya masih diterima gitu. It's okay gitu, udah nggak merusak apa namanya ya, merusak kebiasaan atau mungkin merusak atau menjerumuskan gitu ke hal-hal yang negatif. Tapi tetap aja ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya mungkin bahasa kebudayaan tuh semakin kaya ya di Indonesia. Jadi kita nggak cuma tahu tentang kebudayaan Indonesia aja, tapi juga ada budaya dari luar negeri. Terus negatifnya apa gitu? Kalau misal orang yang terlalu fanatik, terus terlalu mendewakan gitu ya, atau membanggakan sekali kebudayaan orang luar, tetapi mengabaikan kebudayaan sendiri, atau bahkan lupa gitu ya, atau mungkin asing gitu dengan budaya dari tanah air sendiri, itu juga menjadi dampak negatif tersendiri. Terus kalau misal bukan kita yang menjaga tradisi, menjaga kebudayaan, menjaga bahasa, atau mungkin menjaga segala sesuatu yang menjadi nilai gitu ya dari Indonesia itu sendiri, siapa lagi kalau bukan kita gitu ya nggak? Kalau kita nggak tahu, gimana generasi-generasi selanjutnya tahu gitu. Jadi ya itulah, ada plus dan ada minusnya. Oke, mungkin itu pembahasan kita hari ini mengenai proses terbentuknya atau terjadinya perubahan sosial dan tokoh atau mungkin agent of change dari perubahan sosial gitu. Mungkin Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa chat langsung di aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.